Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersama akan masuk dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah kita bersama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga boleh diberkati oleh ibadah pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita akan bersama membuka ibadah ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 298, Waktu Doa yang Kudus. Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 5 dan juga ayat yang ke-19. Kita bersama akan membaca secara bergantian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, Tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepada nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah tolong aku. Kembali kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 300. Kepadamu ku berdoa.
Kita bersama akan berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersama akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kami mau Tuhan yang berkati hidup kami. Engkau yang curahkan kuasa Roh Kudus, Engkau yang terangi hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, untuk memaknai kehidupan di tengah-tengah dunia melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang diambil dari Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 46. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-41 sampai dengan yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sekelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika menghadapi beban yang berat, situasi yang sulit, tidak semua orang dapat menghadapi dengan tenang. Tetapi dalam bacaan Alkitab kita, ketika Yesus menghadapi situasi yang sulit, beban yang berat, menuju penderitaan di atas kayu salib. Di ayat 41 kita menemukan dalam bacaan kita bahwa ia menjauhkan diri dari para murid untuk mengambil waktu doa. Ia menjauhkan diri untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Bapaknya ketika keadaan yang sulit dan juga beban yang berat yang akan ia jalani dan hadapi. Di dalam doanya muncul kesan bahwa Yesus penuh dengan rasa takut. Yesus putus asa. Tetapi di dalam ayat 42 kita bisa tahu benar bagaimana kepasrahan diri. Yesus berserah kepada Bapa untuk segala kehendak dan misi Allah bagi dunia, secara khusus bagi manusia. Ia tunduk atas kehendak Bapa. Ia taat atas kehendak Allah untuk menebus manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal-hal yang sulit, beban yang berat harus dihadapi oleh kita, kita juga mau meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan.
Secara manusiawi mungkin kita takut, khawatir, cemas, dan mungkin juga kita gelisah. Tetapi bagaimana kekuatan dari Allah itu juga boleh hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita juga boleh berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu menjadi bagian penting sebagai orang percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidup kita. Seberat apapun pergumulan, situasi, dan kondisi yang kita alami dan kita jalani, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Tuhan pasti memberikan kekuatannya bagi kita. Tuhan pasti memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya. Itulah juga yang menjadi keyakinan iman bagi kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Di dalam Sabtu Sunyi pada hari ini, biarlah kita boleh merenungkan kehidupan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Kita tahu betul bagaimana keadaan dunia dan juga Indonesia, bahkan di sekitar kita. Wabah virus corona yang harus kita hadapi bersama menjadikan kita untuk kuat, menjadikan kita untuk pasrah atas kehendak Bapa di sorga. Mari kita boleh taat setia atas kehendak Allah, bahwa kehendaknya adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh melampaui segala penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tuhan tidak tinggalkan hidup kita, dan janji Tuhan, Ia bersama dengan kita. Akhirnya kita harus cari tahu di mana kunci kemenangan Yesus, yaitu saat Dia dengan rela dan penuh ketaatan untuk menaklukkan kehendak-Nya di bawah kehendak Bapa. Tuhan Yesus tahu bahwa inilah tujuan kedatangan-Nya di tengah-tengah dunia. Hubungannya dengan Bapa menjadi kekuatan untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa. Mungkin banyak ujian dan tantangan yang harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Namun di balik semua ini, hanya kehendak Allah yang harus kita lakukan. Saat kita melakukan kehendak Allah, disitulah kemenangan yang kita alami. Allah tidak pernah gagal dalam kehendaknya dan tidak pernah keliru dalam menerapkan kehendak serta rencananya atas hidup kita. Percayalah dan jangan meragukan kuasa Tuhan. Kekuatan Tuhan ada pada kita. Ia izinkan kita meminum cawan pahit. Dia pasti hadir untuk memampukan kita. Biarlah kiranya perenungan kita dalam Sabtu Sunyi ini, kita juga boleh berdoa kepada Tuhan. Kita boleh menjauhkan diri dari segala hiruk pikuk situasi dan beban yang berat, supaya hidup kita tenang untuk berseru kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Itulah keyakinan hidup kita. Itulah juga menjadi pegangan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 164 bait pertama dan ketiga. Jalan hidup tak selalu. Jalan
habis hujan tanpa angin, bagai janji yang teguh di balik duka menanti bagi kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi setiap orang yang sedang berada dalam kesendirian, kesepian, agar mereka tabah melangkah menjalani kehidupan ini. Yang kedua, mari kita doakan bangsa Indonesia dan juga dunia agar segera pulih dari wabah virus corona. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan di 14 jemaat di Mubal Sumut Aceh. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Yesus Kristus yang adalah Allah, Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam rangka ibadah Sabtu Sunyi. Kami bersekutu menyembah, memuji nama Tuhan. Kami mengagungkan nama Tuhan yang mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa hadir dan ada dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang bergumul, bagi setiap orang yang berjuang, bagi setiap orang yang kesepian. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, menopang kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh hadir untuk menguatkan hidup mereka. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi Tuhan dan Allah bagi kami dan juga dunia. Engkau yang membentengi kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh hadir dan ada senantiasa bagi kami. Engkau yang juga boleh memberkati kami sepanjang waktu. Engkau yang boleh hadir kepada kami, menopang hidup kami sepanjang masa. Di dalam Sabtu Sunyi ini Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Engkau yang mati dan Engkau juga yang bangkit. Engkau yang memenangkan, Engkau yang menjadi keselamatan bagi hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, ketika Engkau juga boleh memenangkan cawan penderitaan yang harus Engkau hadapi dan jalani, itu juga menjadi bagian dalam hidup kami untuk percaya bahwa ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dan ada untuk kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan dalam kesunyian malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati meminta kasih Tuhan, meminta damai sejahtera Tuhan boleh tinggal diam untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang saat ini menghadapi wabah virus corona. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai kami, kuat kuasa Tuhan yang ada dan hadir bagi kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengatur dunia, yang mengatur segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Oleh karena itu kami berseru, Tuhan yang memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka untuk memutuskan mata rantai wabah virus corona di tengah-tengah bangsa kami ini, bahkan di dunia. Engkau memberkati setiap usaha upaya, kerja keras
dari pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga boleh menangani dengan tepat wabah virus corona. Engkau memberkati setiap orang yang terinfeksi virus corona. Engkau yang memulihkan hidup mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tim dokter, perawat, tenaga medis, rumah sakit, biarlah kiranya itu menjadi perantara untuk pemulihan dan kesembuhan dari saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona. Tuhan memberkati pasien PDP dan juga ODP. Tuhan yang menopang mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga boleh menjalani beban hidup, situasi yang sulit, dan mereka menang karena Tuhan ada dan bersama dengan mereka. Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, GPIB di seluruh Indonesia, Majelis Sinode yang menjadi pimpinan gereja GPIB. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat dan kuasa, sehingga mereka juga boleh berupaya, mereka juga boleh melakukan yang terbaik untuk memutus rantai virus corona di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Engkau memberkati BP Mubal, secara khusus Mubal Sumut Aceh. Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memberkati ketua majelis jemaat, Engkau memberkati Kiaken Penatua, Engkau memberkati unsur-unsur misioner. Biarlah kiranya Tuhan, kemuliaan nama Tuhan yang boleh ada, yang senantiasa kami bawa di tengah-tengah Mubal Sumut Aceh. Tuhan, berbagai pelayanan yang boleh kami lakukan dan nyatakan, itu semua kami tujukan, itu semua kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun umat-Mu harus beribadah di rumah-rumah, berkatilah ya Tuhan, dan kiranya berkat-berkat penyertaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, menyambut kemenangan Tuhan, menyambut kebangkitan Tuhan dari kematian. Tuhan menang atas maut, itu menjadi sukacita bagi kami. Dan Tuhan juga yang boleh memberikan damai sejahtera itu untuk kehidupan umat-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh akan mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan Yesus esok hari. Kami percaya Tuhan Yesus bangkit untuk kami, Tuhan Yesus menang untuk kami, dan Tuhan Yesus juga yang memulihkan keadaan kami yang sulit ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa Sorgawi. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan kepada Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 329, bait yang pertama, keempat, dan kelima. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, harilah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan
sertaku. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar malam kabut dan mendung. Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah sumber kasih memampukanmu untuk terus menapaki hari-hari kehidupan dan menganugerahkan kepadamu hati yang penuh kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang dimanapun engkau berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Biarlah kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan, memberikan kasih-Nya bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Nanti setelah ini akan dilanjutkan di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat untuk doa malam yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Subroto, Ketua Majelis Jemaat GBB Patmos Sabang. Biarlah kiranya kita juga boleh ambil bagian dalam doa bersama malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.